Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi teman-teman di channel tentang trading crypto lagi. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, saya harap semuanya sehat selalu teman-teman dan selalu ceria selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas tentang pergerakan kripto untuk di hari ini ya, tanggal 28. Sekarang sekitar hari Sabtu. Ya, Sabtu jam 00 ya teman-teman, karena saya update-nya malam-malam karena lebih untuk melihat pergerakan Bitcoin itu normal atau enggak ya teman-teman ya untuk kedepannya. Oke. Oke teman-teman, sekarang Bitcoin dipergerakan harga 48.000 per USDT-nya ya, 48.100 per USDT untuk satu per Bitcoinnya. Jadi ini teman-teman, harga Bitcoin sekarang cukup naik ya, kemarin sempat sempat turun dan naik lagi ya untuk candle-candle seperti ini, dan kemungkinan besar Bitcoin ini akan menguat teman-teman ya. Ada beberapa faktor yang saya jelaskan nanti ya, oke teman-teman akan paham. Oke. Oke teman-teman, di sini ada, kita buka dulu di chartnya untuk Fear and Greed. Sekarang Bitcoin agak sedikit mengalami penurunan ya, mungkin agak terkoreksi lagi teman-teman. Setelah naik turun lagi ya, akan menyentuh level yang kita sebutin di Fibonacci kemarin ya. Oke, untuk koin di market cap kita bisa lihat teman-teman di sini untuk Bitcoin dominance. Bitcoin dominance-nya sekarang sudah mengalami turun lagi teman-teman di 44,05 ya. Mungkin para cukong ingin take profit ya, tapi kita lihat dulu untuk di pergerakan untuk para paus ini, pergerakannya untuk kemana untuk kedepannya ya. Oke, dan ini teman-teman kita lihat dulu untuk di chartnya untuk Bitcoin. Nah ini Bitcoin ya, seperti saya bilang kemarin, kalau terkoreksi dan kemudian turun, dan di sini masih terkonfirmasi candle hijau teman-teman. Nah kemungkinan besar ya teman-teman ya, ini Bitcoin, nah ini ya candle hijau ya. Nah candle hijau ini kalau misalkan turun tapi di sini terkonfirmasi candle hijau, kemungkinan Bitcoin akan menaik lagi teman-teman ya ke area trend yang kita buat tadi ya. Oke, dan di sini teman-teman kita bisa lihat ya, kita bisa lihat. Nah teman-teman, kalau kemarin ambil position di area biru sini, area biru ya, di area berapa nih, 5 ya kalau nggak salah. Oke, kita lihat dulu. Nah di sini di area 0,6 sampai 0,7, atau di area Fibonacci yang kita buat kemarin teman-teman, kita lihat ya. Nah kemungkinan besar 45.000 sampai 42.000, kemungkinan Bitcoin akan terkoreksi cukup di area situ teman-teman. Anda teman-teman bisa untuk melakukan pembelian, dan teman-teman di sini kalau paling bagus ya di area hijau ya teman-teman ya, di area 0,6 sampai 0,5 ya untuk melakukan pembeliannya di 39.000 sampai 39.000 ya, untuk biar lebih safety-nya kalau teman-teman lihat. Tapi kalau teman-teman ini saya lihat candle-candlenya ini rasanya ini mau naik kembali teman-teman ya ke depannya ya. Oke, ini ada beberapa faktor teman-teman. Di sini saya sempat tadi baca ya di CNN teman-teman. Di sini ada tapering off ya, diwaspada tapering off untuk ekonomi Amerika ya. Jadi tapering ini bukan berdampak ke Indonesia saja teman-teman, tapi ke seluruh dunia ya, karena kita perdagangan internasional kita sudah pakai dolar ya, dan beberapa negara sudah pakai yuan ya. Ini mungkin mau tapering ya, atau mau menarik apa, dolar dalam peredaran teman-teman untuk si Fed ini ya. Oke, kita lihat dulu isu tapering off yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Federal Reserve akhirnya 2021 nanti terus menjadi buah bibir banyak pihak ya. Pasalnya hal tersebut akan mempengaruhi perekonomian dunia teman-teman. Di sini tapering off artinya mengurangi stimulus moneter yang dikeluarkan bank saat perekonomian sedang terancam atau membutuhkan suntikan likuidasi teman-teman. Nah kalau sudah terlikuidasi teman-teman ya, hati-hati ya, rupiah kita nanti dari 14.000 ya mungkin bisa jadi 18.000, bisa jadi 13.000 ya. Ini contohnya tahun 2013 teman-teman, rupiah kita pernah ya dari 10.000 itu jadi 14.000 loh. Bayangin teman-teman ya, naiknya segitu cepatnya loh ya. Jadi teman-teman untuk beberapa bulan ini ya teman-teman, saya sarankan untuk beli aja kripto, atau untuk backup dari teman-teman, untuk backup ya, atau waktu beli gold atau beli emas ya, beli batangan untuk cadangan teman-teman. Kalau misalkan mengantisipasi kalau misalkan rupiah kita jadi 17.000 atau 18.000 di akhir tahun ya, nanti kita tetap aman teman-teman. Jadi belilah kripto yang masih ada project yang masih bagus lah hitungannya ya. Jadi mereka akan membatasi teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, membatasi kayak surat-surat berharga, pembelian surat berharga, pembelian obligasi dan lainnya teman-teman ya. Mungkin mereka akan menurunkan suku bunga mereka jadi 0 teman-teman ya. Oke,
Ini sangat impactnya mungkin cukup besar teman-teman di sini ya. Oke, di sini Economy Center dari Law and Studies Bima Yudhistira Anggara mengatakan penarikan stimulus ini atau penarikan dolar ya maksudnya ya teman-teman, yang menyebabkan kepanikan yang dikenal dengan taper tantrum ya pada tahun 2013 ya, seperti saya bilang tadi. Morgan Stanley mengelompokkan 5 negara dalam The Fragile Five, 5 ekonomi renta ya karena ketergantungannya. Contohnya di sini kita bisa lihat Indonesia. Selain Indonesia ada pula kayak India, Brasil, Afrika Selatan, Turki dan artinya tapering off kembali dilakukan oleh Fed pada akhir ini, maka bukan mungkin dampak signifikan yang dirasakan oleh Indonesia kembali teman-teman. Wow, memang nah ini ya, ini 2013 rupiah bahkan sempat anjlok ya dari 10.000 sampai 14.000 loh, bayang teman-teman ya, kejam ya mereka ya. Tapi ya namanya ekonomi teman-teman ya seperti itu kalau Anda bagus ya. Makanya kita kripto adalah salah satunya teman-teman, salah satu untuk mengganti inflasi tadi ya. Jadi kripto itu tidak bisa dicetak seenaknya dengkul ya teman-teman, karena sudah di lock, sudah terdesentral, jadi trustnya itu ada ya teman-teman ya, kayak Bitcoin, Ethereum. Tapi Ethereum bukan kripto ya, tapi smart contract ya kita. Oke, jadi teman-teman tapering off ini saya sarankan teman-teman yang tadi ya, teman-teman mending beli aset ya, beli emas atau beli properti ya kalau ada uang ya, atau beli kripto yang punya project bagus ya. Kemungkinan kripto untuk di tapering off akhir 2021 ini kemungkinan besar ya, kalau terjadi Fed ini ada tapering ya, kripto ini bisa sampai naik lonjakan tinggi ya teman-teman. Kalau Bitcoin ya mungkin jadi 1M lebih ya untuk akhir tahun ya. Mudah-mudahan aja seperti MicroStrategy ya, kayak MicroSeller ya, bisa jadi sampai 1 Bitcoin 100.000 US dollar ya teman-teman. Wow, ini sangat mantap sekali ya. Oke teman-teman, di sini ada juga berita teman-teman, saya tadi baca ya, di sini ada Hotel Mayor in the Swiss Alps accept cryptocurrency payment. Jadi hotel di salah satu Swiss ini sudah menerima pembayaran ya teman-teman melalui uang kripto ya, di musim yang sangat ramai. 125 kamar, 123 kamar suite jadi Andermatt mulai dari 1.300 francs atau francs ya, franc Swiss ya teman-teman, atau CHF per malam, atau sekitar 0,3 BTC atau 0,45 Ethereum ya. Sebuah hotel bintang 5 di bagian kaya pegunungan Alpen Swiss setelah menerima Bitcoin ya dan Ethereum sebagai pembayaran. Ini juga sangat bagus teman-teman, jadi negara Swiss saja sudah menerima ya Bitcoin untuk sebagai pembayaran. Ya mungkin dari negara-negara Eropa kecil-kecil ke Swiss ya, tapi Swiss itu jangan diragukan teman-teman, ekonominya ya itu sudah zaman dulu itu sudah stabil ya ekonominya ya, nggak pernah kena inflasi ya, karena Swiss itu punya metalor teman-teman. Kalau teman-teman metalor itu kayak menyimpan metal ya, metal-metal yang berharga, rare earth contohnya kayak nikel, kayak silver, gold. Nah itu menjadi backup mereka untuk mencetak uang teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di bank Swiss itu suku bunganya itu minus 0,7% ya. Jadi kalau Anda menyimpan uang di Swiss ya, duit Anda tambah berkurang ya, bukan tambah habis ya. Oke, kita lihat dulu teman-teman di sini. Di sini ada juga teman-teman. Oke, di sini seluruh dunia pengembang Bitcoin kripto telah memasuki kembali keributan ya, melanjutkan pertempuran yang sangat sengit dengan rekan-rekan Amerika mereka ya, karena penambangan terus memindahkan mesin keluar Cina. Setelah larangan baru-baru ini teman-teman, kesulitan jaringan Bitcoin, ukuran masalah dihadapi Bitcoin pengembang tersebut telah meningkat sebesar 30% ya teman-teman. Jadi terahash, jadi meningkat teman-teman ya untuk hash rate-nya untuk penambangan Bitcoin ya. Jadi di sini peningkatan terbesar kedua tahun ini. Oke, sebagai besar kapasitas penambangan, biasanya mereka bentuk server farm telah menggeser Amerika Utara ya teman-teman, meskipun telah bergeser ke negara-negara kayak Rusia. Kasus terjadi kayak investor mining di China itu teman-teman, mereka itu sudah lari ke beberapa negara ya teman-teman ya. Mungkin di Indonesia mungkin ada ya, mungkin lari ke sini juga nggak tahu teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman ini adalah kenaikan 17% meningkat teman-teman. Jadi dari 97 menjadi 116 exahash. Wow, ini mantap sekali. Di sini hash rate Bitcoin telah
kembali ke sekitar 85% dari titik rendahnya menyusul larangan Cina teman-teman di musim panas ya. Mungkin investor mereka udah gerah ya teman-teman, nggak boleh nambang, mungkin nambangnya di luar negara mereka ya. Oke, mungkin mereka lari ke Singapura teman-teman. Kemarin ada kabar-kabar juga ya, di Singapura itu membuka kayak jasa untuk mining rig ya teman-teman di Singapura. Kemudian di negara-negara kayak Myanmar itu juga membuka juga teman-teman ya. Dalam bisnis pengembangan, setiap perubahan 10% dianggap signifikan. Ini pastinya akan mengurangi keuntungan penambang teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini berita cukup bagus teman-teman. Soal hash rate-nya Bitcoin meningkat, otomatis nanti orang akan semakin menggunakan banyak Bitcoin ya teman-teman untuk kedepannya ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada juga pergerakan paus teman-teman. Saya sempat baca tadi ya, untuk pergerakan paus di sini ada 500 Bitcoin dari Coinbase menuju ke wallet ya teman, ke ledger ya, ditimbun teman-teman. Di sini ada 100 juta TRX ya teman-teman. Di sini sudah ditransfer dari Binance ke wallet ya. Untuk apa ya ini ya? Oke, kita lihat dulu. Nah, di sini ada 44.500 ETH teman-teman. Telah ditransfer dari OKEX ya untuk ke wallet teman-teman di sini ya. Setelah itu menimbun mereka ya, mungkin ya efek tapering off ya teman-teman ya, mungkin saja. Oke. Dan di sini teman-teman saya sempat baca lagi di Elrond. Jadi Elrond ini punya platform neo banking, yaitu untuk mengintegrasikan program jaringan Elrond dan token USDT. Jadi USDT adalah token stable dari Elrond teman-teman. Oke, kita terjemahkan aja. Kita refresh dulu ya. Platform neo banking atau block bank yang punyanya Elrond teman-teman, untuk mengintegrasikan jaringan Elrond dan token USDT ya teman-teman. Kami telah memulai proses kolaborasi dengan Blockbank ya, sebuah platform bertenaga berkecerdasan buatan atau AI yang dirancang untuk meningkatkan perbankan seluler tradisional ke integrasi kripto yang mulus. Wow, mantap ya. Jadi sudah buat platform banking ya menjadi sistem integrasi kripto teman-teman. Jadi sistem integrasi terdesentral ya di sini ya. Oke, aplikasi Blockbank dirancangkan untuk perdagangan profesional dan pelaku pasar retail ya yang baru, dan akan memiliki versi baru yang tiba di tahun ini teman-teman. Aplikasi ini memiliki 4 komponen utama ya, terutama terpusat seperti dompet web 3.0 atau non penahanan, perbankan, dan penasihat robot ya yang dilakukan oleh artificial intelligence ya. Aset EGLD dan ESDT dikeluarkan di jaringan Elrond tersedia di versi 2 ya teman-teman dari aplikasi Blockbank ini ya. Nanti akan rilis ya tahun ini. Yang ini beta sangat bagus teman-teman. Jadi perbankan nanti akan beralih ke kripto ya teman-teman, atau terdesentral. Oke, kita lihat aja untuk perkembangannya nanti. Teman-teman nanti bisa baca langsung ya di blognya Elrond ini. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti silakan aja tanyakan di kolom komentar. Oke, kalau ada tambahan dari teman-teman silakan tambahkan. Sampai jumpa teman-teman untuk di pembahasan kripto selanjutnya ya. See you.